direkam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah materi ke-6 dan materi haji dan umrah. Ini menarik sekali karena ini menjadi pondasi dasar bagi kita yang mau disebut muslim. Ya, rukun Islam itu ada berapa? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, rukun-rukun yang lain sudah kita bahas sebelumnya, kita diskusikan. Kemarin kita bahas zakat juga, puasa juga kita sudah membahas. Hari ini adalah rukun kelima. Ini menarik sekali. Kenapa? Karena memang segala perintah yang ada di Quran, ya, perintah kewajiban manusia yang mengaku muslim, itu semuanya kan biasanya perintahnya kalau sholat ya aqimis sholat, kalau zakat ya wa'atu zakat, kan begitu. Ya, terus kemudian kalau perintahnya haji ini sedikit unik dan sedikit berbeda, karena didahului dengan walillahi ala nasi hijjul baiti. Walillahi lan mung krana Gusti Allah, dan hanya karena Allah lah, ya. Jadi didahului dengan dan hanya karena Allah. Artinya apa? Bahwa ketika haji tidak boleh engkolek mulai celuk abah, ya, engkolek mulai celuk bu aja, itu tidak boleh. Makanya mesti didahului dengan walillahi ala nasi hijjul baiti. Berarti didahului dengan kita ketika haji itu kudu niate mung krana Gusti Allah, hanya karena Allah saja. Kenapa kok begitu, Gus? Karena begini, ketika kamu niat haji itu hanya untuk itu tadi, ingin mendapat gelar, umpamanya haji, itu maka yang kamu dapat ya gelar itu tok. Ya. Karena tidak ada yang namanya haji mabrur, jadinya haji mabur. Rono numpak pesawat terbang. Kan begitu. Kalau niat hajinya hanya untuk kepengen nambah titel. Kalau kamu sholat kan tidak ada, celopak sholat kan tidak ada. Kamu puasa juga tidak ada yang pernah panggil Pak Poso itu penggayane poso. Tapi kalau haji kan keren. Ketika kita pulang dipanggil Pak Haji, kan begitu. Kan nambah gelar satu lah minimal. Ya kan? Nah, ketika niatnya seperti itu berarti tidak sesuai konteks tadi. Walillah itu berarti tidak krono Allah tapi lil wah. Krono pengen wah dipandang orang. Nah, begitu. Jadi memang haji ini ibadah zahir maupun ibadah batin. Kenapa kok ibadah zahir batin? Karena ibadah haji ini berat secara fisik, kalian harus di tempat. Secara batinnya juga harus tempat. Sholat kan paling ya lebih banyak ibadah zahirnya. Ya centak cenduk itu tetap, cuma kan kalau nggak mampu ya tinggal turu rapopo umpamane, kan begitu. Poso itu lebih banyak batiniahnya. Tapi kalau haji ini zahir batin. Artinya apa? Ya zahiriyah kita juga di tempat, duit ya kalong. Makanya tadi bilang, apa keuntungannya? Ya untung torok. Kalau kita ngomong secara hitungan matematis ya enggak. Kok nemane mau 40 juta ada. Nang kono berapa? 40 dino. Kan mana umpamane kalau kita memikir secara logika matematis. Tapi karena ini perintah, sekarang saya tanya coba. Menurut kalian haji itu mahal apa murah? Goblok-goblokan habis. Kira-kira mahal apa murah haji? Menurut mahal murah? Oh, lumayan. Pertanyaan ini mau loro. Kamu nanti masuk apa? Ke neraka atau surga? Kalau mustaqim mah batu-batu ora ono. Pertanyaannya kan murah menurut kalian ada? Saya jujur-jujuran. Aku akan bayar sampean. Menurutmu kira-kira 60 juta yang murah? Enggak, maksudnya logika goblok-goblokan. Masih ngomong orang yang ngomong haji itu mah. Iya. Logika umumnya menungso. Kamu kan umumnya menungso. Rasa macam gaya lah. Pokoknya kan umumnya menungso kan haram rek 40 juta ya. Ya, umumnya menungso enggak begitu. Nah, saya pengen bahwa ini nanti saya terangkan rukun dan juga kewajiban.
Saya hanya ingin meluruskan mindset ini bahwa haji itu mahal. Menurut saya haji itu murah. Haji itu murah. Sekarang begini, ada yang samanya kayak itu langsung senangan rokok kan? Ada mana? Baru sih rokok bahasa. Alim bahasa. Ayo. Aduh, kalau apa? Bukan yang terbatas ini. Gak ada sih senang rokok sopo. Aku ora kate rokok nih, aku rokok aja. Oh, rokok kira-kira dino saya berapa? Biasanya kalau kemarin kan rokok. Piro, Beb? Satu pak 2 hari rokok apa Mas? Oh, lete enggak kan? Rokok apa Mas? Terus kira-kira harganya berapa? Kira-kira 15.000. 15.000 ya. Ngopi apa ora? Iya. Nah, ngopi. Ngopi itu pasti ya. Ini contoh ya. Kopi itu yang paling murah berapa? 2.000 ya. Berarti kopi sekarang kan sudah siji ya. Nah, dengan kopi 3.000 tambah 15.000 ya. 12.000. Saya ini murah berapa? Rata-rata murah berapa? 20 ya. 20 tak ambil mungkin rokok mulai dari umur berapa? 15. 16. Ya, ambil rata-rata 15. Ambil rata-rata 15 ke 20. Nah, berarti ada waktu 5 tahun. Sekarang satu tahun ada 360 hari. Ayo hitungan. Saya pengen mendudoni syariat Gusti Allah gak sembarang. Ayo itu 360 kali 12.000 bro. 6.460. 6.460 kali 5. Kali 5 30 juta. 32.400. Itu punya iso. Saya ngomong kapan mulai umur dong. Kan itu bang. Jadi ini semua lanang aja. 32 juta itu kena ya dapat haji ya. Padahal itu senang. Saya sudah daftar masuk ke muda. Tapi kan ini harus daftar ya. Artinya itu niat yang secara sungguh-sungguh. Kalau ya Allah, aku ingin haji lah. Daftar besok jengking ya. Kayak haji orang daftar. Terus dia kata muda. Dulu kamu kelas wali murid aja. Saya kira murid itu kapan berapa? Dincungmu berapa? Oh, kenapa lebih parah tuh? Tambah ngeri banget. Ya lah, katakan rata-rata sebulan 100. Rata-rata ya. Ambil rata-rata. Berarti ada 12 bulan kan ya? 200 ping rolas gitu, 24 ya, 2.400.000. Saya tak tahu mulai make upan umur berapa? Kamu mungkin di kelas mesin misalnya 15. Iya loh, rupanya. Nah ini, nggak tahu normatifnya, kok itu mulai dicuan itu umur berapa sini? 10. Oh, sobat. Ya, sekarang saya ngomong sekarang ini generasi kalian, generasi milenial. Saya itu MTS. Iya, bukan rumah saya. Itu soalnya enggak itu. Motor itu apa jenis? Softland. Apa itu? Lalu mana nggak mungkin, kalau mana akan rokok atau kopi yang umur ketemunya 30 juta selama 5 tahun. Itu ngedot atau ini. Iku antenanya berapa? Kira 12 ya. 13. Masa SMP berapa? 12. Setahun rata-rata 12. Nah, 12 ke 20 tahun itu berarti 8 tahun. Nah, saya ini bincung per tahun itu mau ya gue gitu kan wah Tuhan yang kocok-kocok di bincung.
Itu berarti kan 1.400.000 kali 12 ya. 2.400.000 sama ya Mas. 2.400.000 kali 20 ya. 19.200. Tapi umpama nggih daftar Indian kursi bisa ora? Bisa. Padahal syariat Islam itu kan tidak harus sama maca kan enggak kudu, ngono lho. Iya. Sing penting ambune enggak lebu senanda asline dari Islam lho. Dadi ngono. Nek kanjeng Nabi itu kanjeng Nabi itu maaf, aku cerita ini betul. Nek kanjeng Nabi itu mas spesial. Kanjeng Nabi itu kan pernah diasuh oleh pamannya, pernah diasuh oleh kakeknya ya. Sebelum itu diasuh oleh pokoknya kakeknya kanjeng Nabi, Abu Thalib ya, Abdul Muthalib itu tidak pernah bukan kakeknya, pamannya bapak Sayyidina Ali itu tidak pernah bulok kanjeng Nabi ku metu kamar kedobrosan. Jadi kanjeng Nabi anggere metu kamar itu mesti rapi, ambune wangi. Sampai heran itu adus kok di adus di kapan ndak terang. Pokok ketika keluar dari kamar itu ambune wangi, ya Kang Nabi yo betul. Wis pokoke wis rapi, wis siap. Nanti wis sudah kayak orang mau mandi. Makanya saelek Nabi itu kan sak gandeng-gandengnya kita mungkin seperti itu dari bahasa. Nah, kalau kalian dalam waktu 5 tahun ini saja ya, itu kalian bisa mengumpulkan 19 juta ya. Selanang 30 itu kan berarti kan sangat murah sekali itu haji. Dan sebenarnya bisa. Katakan begini. Umpamanya kamu kan bercita-cita sore mana ya rencana? Apa langsung pengen mati setelah Malaysia? Kami bercita-cita loh, boleh. Nah, sekarang begini. Umpama. Kalian hidup ini sudah 20 tahun. Saya tak tahu, umpama sedino kalian nyelengi 1.000 kan bisa deh. Umpama. Jadi dari gincu, dari ngopi itu kamu nyelengi 1.000 kan bisa ya. Atau 2.000 lah, terus 1.000 baca temen kopi pada 3.000 kok. Ya. Kalian nyelengi 2.000. Ya. 2.000 lek ping 360 hari loh. Benar ya? 732.000 ya. Biar kamu mindsetnya berubah bahwa syariat bersama gak berat. Gampang dari bersama. Orang 700 berapa? 732.000 ya. Mas anggapan 700.000 ngene wis gampang wis. Iya. Hari setahun. 720. 2.000. 720. Kanan kali 2 Oh iya. Ya wis 30 73 mana ya? 72. Oh iya benar 72. 72.000 kali umpama kalian oleh sangu itu mulai umur 5 tahun lah. Berarti kan 15 tahun. 72 kali 15 tahun berapa? 720.000 kali 15. Berapa? Ya. 10 juta 10.800.000. Iku wis kena gitu kursi haji. Berarti seharusnya kalian itu lek ngomong mampu sama sudah penerapan haji. Paham enggak? Karena ternyata haji itu murah sekali, cukup 2.000 selama 1 hari. Kenapa nggak seperti itu? Karena syariat. Nah, jadi sebenarnya alasan lah. So, kamu dia betul, yuk, kenapa nggak haji? Kamu mampu kursi, ya nanti itu nanti aku. Ya apa ya? Kok nggak ada pengirahan ya apa?
Ayo tentang dari bulan kurang tahu, sudah tahu bosnya itu hitung insya Allah. Ayo. Paham maksud saya? Jadi sebetulnya syariatnya Gusti Allah tidak ada yang mahal, murah sebetulnya. Cuma kita aja yang mempersulit. Umpama kalian 2.000 saja, ya, itu kalian uripe 15 tahun itu sudah dapat uang berapa? 10 juta Mas. Nah, kalian umurnya 30 tahun. Berarti kalau soleh 20 juta lebih semai selalu kan didapat. Itu artinya bahwa memang syariat Gusti Allah tidak ada yang menurut saya. Paham ya Mas? Kalau kita memang punya niat sungguh, sampai ada daftar haji, daftar tok dulu. Masih otot sampai itu tidak berangkat ke sana karena tidak Gusti Allah. Alhamdulillah mungkin dipanggil duluan dan sebagainya. Itu kalian tetap dihukumi sudah haji. Artinya apa? Sudah memenuhi syariat Islam yang kelima. Rukunnya kan kelima itu tadi haji bagian sudah mampu. Kalau jadi ya, paham ya? Tapi itu lagi-lagi kalau haji materi itu harus walillah, kudulillah, orang lagi luak, kepengen dipuji orang itu tidak boleh. Ya. Jadi rugi. Kenapa? Karena kalau haji mabrur itu laisal jaza illal jannah. Maksud dari definisi hadis tadi itu bagaimana? Itu ganjaran haji itu sing ngitung sing iso Gusti Allah. Wis mbok pokoke ora iso dihitung lah, sing iso ngitung Gusti. Makanya aku ajak-ajak ini karena aku lakoni daftar. Masih orang sudah. Jadi mau ngaku mati di tengah jalan, aku harus kecatat melaksanakan rukun Islam yang karena harus membuktikan bayar untuk haji. Paham ya? Jadi paham ya? Terus kemudian kenapa kok tadi ada syariat yang macam-macam orang-orangan soal materi, kalau sembarang kali kau oleh pamannya. Karena memang awal cerita itu begitu. Ketika Nabi Fathul Mekahnya, Fathul Mekah pertama kali, nggak tahu saya pernah cerita betul. Itu memang rodok ruwet. Betul ini. Ketika kita masuk Mekah itu harus aminan. Aminan itu berarti selamat. Orangnya pertumpahan darah, paham ya? Waktu itu Nabi mau haji tuh, ya. Tapi ya sama orang Mekah dulu sama pimpinan kafir Quraisy itu nggak boleh. Maka ada perjanjian nama Sulhul Hudaybiyah. Sebenarnya sopo ya gimana? Saya ambil. Di Sulhul Hudaybiyah itu kan Nabi itu sangat dirugikan, bukan karena Nabi, bahkan umat Islam waktu itu sangat dirugikan. Kenapa? Karena umat Islam itu jumlahnya sudah luar biasa banyak. Ya, singkatnya haji. Ya. Umpama ngepung Mekah itu bisa, tapi dengan angkat senjata saja. Tapi waktu itu karena Kanjeng Nabi dapat tahu harus aminan mlebu Mekah kudu ka Allah selamat. Iku muat kan Nabi. Dadi mek muter-muter itu opo iki mlebune ora oleh perang. Padahal waktu itu sudah umat Islam sudah sangat kuat sekali. Wah, ayo gempur gitu jelas sudah selesai semuanya. Maka dia tetap Kanjeng Nabi akhirnya memenuhi perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Jadi sangat dirugikan. Sing ngamuk-ngamuk Umar Makon Nabi itu ya, tetap Nabi itu. Sampai di bawah Nabi itu orangnya dia saya kira umat. Sampai saya ini dari Nabi itu. Barang iya, aku tetap Nabi barang. Barang saya nggak terima mana Nabi Bakar. Nabi itu tetap Nabi itu saya ini. Sudah tahu dirugikan kok tetap beliau perjanjian Sulhul Hudaybiyah menyetujui. Karena perjanjian itu sangat berhubungan dengan Nabi. Nah ini loh Pak. Sebetulnya itu apa namanya? Aku seperti ini karena memang perintah Gusti Allah, lek mlebu Mekah oleh dengan pertumpahan darah. Maka tadi tidak boleh membunuh. Bahkan begini kalau detailnya oke ya. Kalau kalian umpama ono wong Arab berburu umpama pasti gak haji. Orang itu. Kamu tanya, kau mau orang kancil berburu apa nih Ono kelana apa dulu? Berhutang. Wah, orang itu tanya wong. Kamu kan orang
Apa yang berburu itu sama kancil? Kelinci mungkin begitu ya. Nah, gak kan berburu kelinci. Ya saya gak ngono lah wis gak apa-apa. Nek berburu tae gede mati. Ora oleh tane wong berburu. Anggap berburu kelinci. Apa berburu apa ayam hutan lah mungkin begitulah. Terus kalau pas waktu itu sedang pakai terus sedang ngaji terus kamu Mas perlu dong perlu kelinci. Uno. Nah, kamu yang berburu tok itu tetap dihukumi kamu sebagai orang yang berburu. Jadi orang oleh mana wae. Ya, aku ora ngomong langsung selamat ya. Betul ya? Jadi ketika haji tidak boleh. Dudoi tok uang berutang insyaallah enggak. Tapi kan ini mungkin saja kejadian. Terus kamu ditanya, "Mau rokok kelinci lagi Mas?" Nah, atau manuk lah. Manuk kan udah jelas ono ya. Nah, nah, gitu ya. Itu kamu tetap dihukumi berburu. Ya, berarti ketika di sana tidak boleh pasek ya, tidak boleh tukaran, ya foto-foto tidak boleh. Tadi tidak boleh berburu tadi, ya. Terus kemudian ada satu yang uniknya pas waktu haji wadahnya Kanjeng Nabi, yang ini menjadi syariatnya haji. Ya. Kanjeng Nabi itu makruh ketika tawaf menggunakan kendaraan. Jadi Kanjeng Nabi mensyariatkan makruh menggunakan kendaraan motor, menggunakan ya perantara. Jadi lek tawaf itu ya butuh jalan kaki ke sungainya begitu. Tapi waktu haji wadah ini unik. Kanjeng Nabi itu numpak unta. Jadi Kanjeng Nabi numpak unta. Nah, itulah yang sekarang disyariatkan bahwa ternyata orang tua itu boleh digendong oleh terus kemudian disuruh gawe kursi roda kan itu juga boleh. Tapi lek wong sehat ya ora oleh. Paham ya? Itu Kanjeng Nabi karena ingin menunjukkan bahwa memang sunnahnya itu melaku jalan. Tapi kalau kamu tidak kuat, nah itu kamu boleh pakai perantara alat. Ya, terserah apa lah, mungkin digendong uang atau di kursi roda itu masih boleh. Biar bisa dipahami ya. Jadi itu beberapa syariat yang memang kita harus paham. Nah terus kemudian terkait dengan mahram tadi ya. Terkait dengan makro, ini saya coba aja. Itu begini ya. Kalian tahu definisinya makro? Saya itu pernah ditanya sama teman-teman di Hizbut Tahrir. Sebetulnya tak rekam, teman-teman mereka ibu. Terus kenapa kok laki-laki perempuan itu suami istri itu kok batal ketika bersentuhan. Wong digauli saja boleh, dijima saja boleh kok bersentuhan kok batal. Nah, kamu tahu nggak ini semua? Nggak tahu lah, itu perkara kamu kurang ngaji ini kurang jauh. Ini ya. Jadi mahramnya adalah orang yang tidak boleh dinikah. Atau kamu nikah dengan bapakmu itu ora oleh. Berarti bapakmu itu mahram. Kamu nikah dengan masmu itu ora oleh. Itu disebut mahram. Nah, sedangkan suami istri itu adalah ajnabi. Orang lain. Ya, kan oleh. Kemudian untuk minum untuk hijau, orang kenal itu ajnabi. Bukan mahram. Paham ya? Maksudnya apa? Jadi mahram itu wong sing ora oleh nikah. Ya bapakmu, adikmu lanang, masmu. Nah, orang sing nikah Pak Lim. Berarti itu masuk dalam kategori baru kurang penggawe Pak Lim dewi baca nikah. Nah, seperti ini ya. Assalamualaikum. Ini siapa itu? Dari Kusen Pak. Oh iya. Sing kowe aja, kesana lah ngomong gua. Terus kalian boleh. Pokok Mas. Iya, alhamdulillah. Ya, nggih Mas. Iya, yang penting masuk. Lu HP meneh, ora telat iku wae. Oke, ya Pak. Oh ini siapa? Bisa. Nggih, yang sini aku Pak. Oh iya, tadi sudah punya saya. Mau kok ngomong kali. Oh iya.
Jadi terkait dengan definisi mahram. Artinya apa? Bahwa mahram itu adalah orang yang haram atau orang yang tidak boleh kita nikahi. Ya. Orang yang tidak boleh kita nikahi. Siapa ya? Itu banyak kan ya. Jadi, nah, kalau suami istri, ya itu itu malah ajnabi, orang lain. Jadi malah baru kamu boleh nikah dengan dia. Jadi nikah bapak, Pak nikah itu gabres ya. Itu. Terus ada lagi yang penting, sejarahnya jadi intinya bahwa syariat Islam itu murah. Tidak ada syariat Gusti Allah yang berat, artinya yang larang itu tidak ada. Itu satu. Yang kedua, apapun itu sebenarnya tergantung kita. Kalau kita mau, pasti kita mampu. Ini sih hitung-hitungan dulu. Karena kamu ngomong hitung-hitungan akhirat besar Gusti Allah pasti lebih detail. Kamu tadi ya, Pak. Kuwi jojo napa ora haji. Larang Gusti. Masih ngomong jujur, kamu tidak jujur. Larang Gusti. Ayo larang hitung-hitungan lagi. Kamu udah berapa tahun Pak? Sudah tahun Gusti. Sudah tahun mau ngelola apa ae. Kok sampai ora iso? Nah, seperti itu. Angger rokokan Gusti lho minta gitu. Oh ya, terkait rokok. Dulu itu ada mau fatwa bahwa orang yang merokok itu kena dam, karena kan tadi tidak boleh wangi-wangian ya, tidak boleh memakai wangi-wangian. Nah, cengkeh itu sistem merokok, cengkeh wangi nggak? Wangi ya? Kamu orang merokok? Gak pasti, lewang itu biasanya di kue ya. Cengkeh itu wangi, berarti kamu merokok pas waktu haji itu harusnya di fatwa ya. Lek sampean merokok pas waktu haji, berarti kamu kena dam, kena gendut. Seperti itu. Ya, krono alasannya ya masuk akal enggak kira-kira. Cengkeh itu kan wangi. Nah, kamu rokokan berarti sama dengan kamu menggunakan wangi-wangian. Iya pada. Terus sama ulama dibantah loh. Lek anjir yang merokok itu termasuk wangi-wangian, lah kamu mau ketika mau Jumatan silakan rokok. Nah, doa rokokan deh. Ya, berarti sama saja ketika kamu menganggap bahwa rokokan itu tidak rokok dulu ya. Jangan rokok dulu. Setelah itu saya sakit dengan rokok. Dan juga sekarang istri saya nggak senang melihat suaminya rokok. Ya biasa suami sama istri. Itu ya. Jadi akhirnya hukum tidak jadi jadi. Karena apa? Ketika memang orang haji itu merokok, itu sudah dapat dam ya, naik dam. Maka kalau begitu berarti wong Jumatan kan sunat memakai wangi-wangian. Berarti kamu mensunatkan wong Jumatan rokok. Real. Makanya orang mengistimbat hukum itu butuh mikir sama seperti itu. Ada lagi ulama yang mengharamkan bar. Oh ya, mengharamkan bar. Mengharamkan ya bang kok bunga bang. Nah, terus sampai mengharapkan hal yang terkait dengan bank. Wes haram tuh. Apa sing nulis haram, wes pokok haram kabeh. Ada ulama Islam. Dulu dibantah sama kiai-kiai. Lek sampai mengharamkan bank, ya. Berarti sampai mengharamkan orang haji sak Indonesia. Maka itu benar-benar. Lek sampai mengharamkan bank, berarti sampai mengharamkan orang haji sak Indonesia. Saya tak tahu, kok ngaji di luar bang, mau pulau sangon tuku, bang ya, duit itu kok bang, apa murah-murah sama kita? Nek sampai mengharapkan bang, berarti sampai mengharapkan enggak, itu boleh masuk. Aku juga mas. Apa yang menarik? Kalau kalian mengharapkan bang, ya berarti kamu mengharapkan mau haji saat itu. Karena bagaimanapun juga ketika haji itu mesti lewat bang. Itu di zaman dulu mungkin ya.
Betulan sapi moro-moro numpak pesawat kapal laut itu berhari-hari. Jadi omongan ini bego kan. Ya, pokoknya kan paham ya. Nah, yang penting itu paham. Numpak itu nari mana kan dia sangat berhari itu masih mungkin. Tapi kalau sekarang tidak mungkin. Nggak bisa, tanpa bank nggak bisa. Menurut ya. Kalau kalian mengharamkan riba, berarti kalian mengharamkan Bank Indonesia. Dan mboknya riba. Coba, mboknya riba kalau mengharamkan riba. Kalau mau mengharamkan bunga bank, nah bunganya kan pusatnya kok Bank Indonesia. Jadi kalian mengharamkan Indonesia, tutup kayak Bank Indonesia. Itu kalian ukur pisan Indonesia. Ayo, benar ya? Jadi ketika berbank sesuatu itu dipikir. Orang yang berjeplak, luar bisa kan tidak, tapi harus dipikir. Karena apa? Sekarang hari ini tidak seperti yang dulu. Mungkin dulu tidak ada. Sebelum adanya negara, itu bank tahu. Adanya Baitul Mal begitu dulu. Nah sekarang negara ini berdiri krono Tuhan. Saya kira negara tidak kayak krono gitu. Nah, ya Saudi Arabia itu bank. Karena apa yang tidak duit baru malah ukur buat negara. Terus kamu kata nanti, mau harus nyetak duit duit. Apa gegeran? Artinya apa? Kita tidak boleh ya oke lah mungkin itu begitu, tapi fatwa-fatwa seperti itu tidak boleh kita ikuti. Karena ada fatwa lain, ada fatwa-fatwa yang bisa menemukan solusi. Terus kita cara ya. Pak flu berat, butuh istirahat Anda. Baik, seperti itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.